Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah menuntun setiap langkah kami, menyempurnakan sukacita kami dari hari ke hari, dan Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam persekutuan ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus, agar kami memperoleh hikmat, sukacita dan kekuatan lewat firman yang akan kami dengarkan sebagai sumber kesembuhan, damai sejahtera dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan berbicara di tengah-tengah kita lewat surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 8 sampai 15. Roma 1 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita Amanginang. Marilah mengikuti dalam hati. Beginilah bunyinya. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Naposobulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami rasa rindu yang sangat mendalam? Rasa rindu yang dalam ini seumpama rasa rindu dari orang tua kepada anaknya yang sudah lama tidak pulang dari perantauan. Lebih 10 tahun, dangadong baritana. Maka setiap menelepon pasti ada pertanyaan, kapan kamu pulang nak? Ada rasa rindu di sana. Rasa rindu yang demikian bisa kita temukan di dalam diri Paulus. Lebih dalam lagi, itu sebabnya ia ingin cepat-cepat berkunjung ke Roma. Ia cepat-cepat ingin tiba di Roma, mau bertemu dengan jemaat yang ada di sana. Tapi kita lihat tadi keinginan, niat hati Rasul Paulus untuk mengunjungi mereka ini sering gagal, ya. Gagal karena sesuatu hal, kondisi, kesibukan, keamanan,
dan lain sebagainya. Tapi dia merangkum semua itu, kendala-kendala mengapa ia belum jadi ke Roma. Belum saatnya Tuhan memberikan kesempatan bagi dia ke Roma. Kerinduan adalah tanda kasih. Kalau kita merindukan seseorang, kalau orang tua merindukan anaknya atau sebaliknya, berarti ada di sana rasa kasih yang mendalam. Kerinduan adalah tanda kasih. Kerinduan Paulus, sementara jemaat di Roma ini belum pernah sama sekali ia kunjungi. Jadi kasih Paulus ini sangat sejati, ya, istimewa, luar biasa. Kalau kita mungkin merindukan seseorang karena apa? Parsauran narosu, ya, hubungan yang dekat, ya. Karena hubungan yang dekat, persekutuan yang sudah lama dibangun, tiba saatnya kita berpisah karena suatu hal, karena pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang membuat kita, kok ini rindunya sangat mendalam gitu. Tapi kalau jemaat di Roma, sementara Paulus belum pernah sama sekali ke sana, tapi ia punya rasa rindu yang mendalam. Ini ketika Paulus mendengar kabar baik yang ia dengar dari jemaat di Roma, ini menggalakkan rasa rindunya, pengen cepat-cepat, ingin cepat-cepat pergi ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Paulus pertama kali dalam suratnya ini, kita akan lihat di ayat 8. Yang pertama sekali Paulus sampaikan dalam suratnya adalah ucapan syukur. Kalau kita ditanya, kalau kita disebutkan tentang satu hal, apakah itu tentang menurut orang ya, atau tentang sebuah pekerjaan atau tempat atau keluarga, apa hal yang pertama kali kita sebutkan? Kalau Paulus katakan di sini ucapan syukur. Paulus menyampaikan bukan sungut-sungut, tapi bersyukur kepada Allah. Apa alasan syukur Paulus? Kita akan lihat dari teks ini, Amang Inang. Ternyata gereja yang ada di Roma, orang Kristen yang ada di Roma itu terus mengalami perkembangan. Iman jemaat itu terus bertumbuh di ayat 8, sehingga mereka menjadi contoh atau tersiar ke seluruh dunia. Bolehkah kita membayangkan bagaimana iman jemaat di Roma itu bisa tersiar di seluruh dunia? Ada apa dengan iman jemaat di sana? Kalau sekarang mungkin di zaman digital ini ya, gampang sekali seseorang menjadi viral. Seseorang yang jatuh atau salah bicara bisa cepat-cepat viral. Hatopian dang alani nadengkan manang alani pabainan nak ya. Orang yang salah ngomong aja bisa cepat-cepat viral. Sampai FYP itu tadi didokon ya, for your page. Jadi peningkatan jangkauan kontennya ini luas gitu. Jadi banyak orang yang nonton. Itu tidak dilihat apakah itu layak atau tidak layak ditonton ya. Itu tidak dilihat memberikan edukasi atau tidak. Tapi berbeda dengan jemaat di Roma. Mereka tuh terkenal karena imannya. Kota Roma kala itu adalah sebagai pusat peradaban dunia. Kota Roma waktu itu sebagai pusat kekaisaran Romawi. Di sana terjadi pengejaran dan penganiayaan kepada orang Kristen. Orang Kristen difitnah. Kaisar Nero katakan orang Kristen membakar kota Roma. Padahal dia sendiri yang melakukan itu. Namun meskipun demikian, betapa berat perjuangan pergumulan orang Kristen di kota Roma, iman mereka terus bertumbuh. Gereja di sana terus berkembang. Ini yang menjadi alasan bagi Paulus bersyukur. Dia senang mendengarnya. Itu sebabnya ia ingin cepat-cepat datang ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, yang berikut kita akan melihat dari teks ini. Ayat yang berikut Paulus berkata di dalam ayat 9 sampai 10, dalam doa pribadinya ia selalu menyebut jemaat yang ada di Roma.
Saat seorang berkata kepada kita, atau kita berkata kepada seseorang, aku akan berdoa untukmu. Hutangnya kodoho, aku akan berdoa untukmu, untuk kesehatanmu, untuk pendidikanmu, untuk lukamu, untuk deritamu. Ini adalah pernyataan yang sangat indah, bukan Amang Inang? Sangat indah. Namun kita perlu telusuri, benarkah kita telah mendoakannya? Apakah kita sungguh-sungguh mendoakannya? Atau hanya di bibir saja? Atau hanya basa-basi saja? Atau kadang kita lupa untuk mendoakan? Ayo kita lihat Paulus di sini. Paulus berani berkata, Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi bahwa kalian jemaat di Roma adalah bagian dari doa-doaku. Selalu menjadi pokok doa Paulus. Ia berdoa juga kiranya ia segera bisa mengunjungi mereka. Inilah perilaku sejati dari penginjil itu. Di mana ada rasa rindu yang mendalam harus dinyatakan untuk bertemu, untuk mengunjungi, bertanya kabar, mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil kepada jemaat. Ini juga menjadi koreksi yang keras bagi gereja atau para pelayannya. Yang berikut kita akan melihat Rasul Paulus dan jemaat adalah saling membutuhkan peneguhan. Amang Inang bukan hanya jemaat saja yang membutuhkan peneguhan doa dan penghiburan. Atau adakah kita pernah ketemu dengan parhalado yang berkata, kami tidak butuh doamu, katanya gitu sama jemaat. Dari teks ini kita lihat bagaimana Paulus merasakan kekuatan yang berkait, ya, keterkaitan antara jemaat dan rasul. Betapa rasul juga membutuhkan, menghargai doa-doa dari jemaat yang ada di Roma. Ini adalah sebuah gambaran Amang Inang kalau kita tidak boleh hanya parhaladokah atau hanya jemaatkah yang melakukan doanya, yang mendoakan, tapi saling. Karena apa? Paulus berkata ia ingin datang untuk menguatkan iman jemaat. Namun di sana Paulus katakan juga supaya turut terhibur oleh iman kita bersama. Ya. Di ayat ke-12 dikatakan, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Inilah kekuatan persekutuan itu. Inilah kekuatan persekutuan itu. Artinya ada juga kerendahan hati dari rasul, kerendahan hati dari parhalado, bahwa memang sebagai manusia lemah, parhalado itu, pelayan itu juga butuh doa penopangan dalam pengabaran Injil. Dan Paulus merasakan kekuatan doa dari jemaat bagi dia. Kami juga demikian Amang Inang, kalau bukan karena kita saling mendoakan, kalau bukan karena ada doa dari kita, dari jemaat, dari parhalado untuk kelanjutan persekutuan kita bersama-sama di gereja ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, haruslah terjalin hubungan yang dekat di dalam persekutuan, saling mendoakan antara jemaat dan parhalado. Rikot situ tuh. Jalalas doroha. Molo say manggogo nang ruas ni huria manangyakon huria dangholan parhaladona. Sekali lagi Paulus berkata bahwa ia telah sering berniat untuk datang ke Roma, namun dengan berbagai halangan belum kunjung tiba. Artinya Amang Inang, kalau melihat dari pengalaman Paulus ini, meskipun berulang-ulang kali keinginannya untuk datang ke Roma itu gagallah kita katakan atau belum kunjung tiba. Dari sini kita memperoleh sebuah pandangan bahwa keinginan kita itu tidak harus selalu terjadi. Semua keinginan kita, baik keinginan pribadi
keinginan kita bersama ternyata dang saya terus ikon hobar tunata pikir. Bagaimana respon Paulus untuk itu? Dia mengambil kesimpulan mungkin Tuhan belum berkehendak. Dia berkata demikian. Kalau doa-doa kita belum terkabul, kalau harapan kita belum terwujud, jangan langsung menyerah, jangan langsung berputus asa. Mungkin belum saatnya, ya. Akan ada nanti waktu yang sangat indah. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Dan kita jangan katakan kita sedang gagal, tapi kemenangan kita ditunda hari ini untuk satu waktu yang lebih indah. Dalam hidup ini banyak kemungkinan yang terjadi pada kita, namun tidak menjadi alasan untuk kita untuk meragukan penyertaan dan kasih Tuhan atau menjadi surut dalam perbuatan baik dan pengharapan kita. Ini yang menjadi gambaran dari Paulus. Ya, berulang-ulang saya katakan ya, mengapa dia melihat sebuah pandangan yang baik tentang ketika doanya belum dijawab, belum diberi kesempatan untuk pergi ke Roma. Itu bukan alasan bagi dia sehingga ia berhenti menceritakan, mengabarkan kabar baik. Tidak, justru ia menulis suratnya. Ia menulis surat, dia diberikan Tuhan jalan keluar, ia bisa menulis surat, ya, menyampaikan kerinduannya, menyampaikan pesannya, kabar baik yang banyak ditulisnya melalui surat-surat kepada jemaat-jemaat tertentu termasuk jemaat di Roma. Tuhan memberi jalan yang lain. Amang inang yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini harapan kita belum terwujud, cita-cita kita belum tercapai, mungkin Tuhan akan kasih cara yang lain, memberikan kesempatan yang lain untuk memberikan kepada kita kemantapan rohani, iman yang tangguh, sehingga tidak menjadi alasan bagi kita untuk meragukan penyertaan dan kasih Tuhan. Yang berikut Paulus menegaskan kepada kita dan setiap orang percaya bahwa kita semua ini sama-sama berhutang. Bahasa didok Paulus di ayat 10 opati. Aku berhutang baik kepada orang Yunani atau non-Yunani, orang terpelajar atau tidak. Mengapa Paulus katakan dia adalah orang yang berhutang? Amang inang kita jelas tahu ya bagaimana latar belakang panggilan Allah kepada Paulus. Dulu dia orang yang anti sekali dengan orang Kristen. Dulu dia adalah orang yang mengejar, yang menganiaya, yang tidak senang dengan pertumbuhan kekristenan. Tapi Tuhan menangkap dia di Takub Ibana dalam perjalanan ke Damaskus. Mengapa ia katakan saya berhutang? Karena dia memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya, melayakkannya, memberikan kesempatan bagi dia untuk mengabarkan Injil itu. Itu sebabnya ia harus menyampaikannya. Utaku doi muludaku pasahat, utaku doi muludang hubari tahun, utaku doi muludaku patupa hata motivasi kepada orang-orang lemah, kepada jemaat yang dulu di zaman itu, di zaman gereja mula-mula yang banyak sekali menghadapi tantangan iman. Utaku doi. Mengabarkan kabar baik adalah hutang. Jemulodok hutang harus dibayar. Iya. Hutang berarti harus dibayar. Kita berbuat baik karena itu panggilan Tuhan kepada kita. Katakanlah hutang yang harus dibayar, harus dilakukan. Amang inang sangat disayangkan jika ada sebuah obat mujarab yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Namun obat itu hanya disimpan saja. Sayang sekali kalau ada sebuah obat mujarab yang bisa menyembuhkan banyak penyakit, namun obat itu hanya disimpan saja. Lebih dari itulah, kehadiran Injil bukan hanya sebagai penyembuh. Kehadiran Injil bukan hanya sebagai pemulih. Bahkan lebih daripada itu, ini menuntun orang ke dalam jalan yang benar seperti yang disampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 katanya demikian.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Kita sama seperti orang sakit tadi yang membutuhkan obat. Karena kita juga adalah orang sakit. Sakit karena apa? Karena dosa. Kita membutuhkan penyembuhan, kita membutuhkan pemulihan, dan kita telah menemukannya di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang disembuhkan, Amang Inang. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kitalah orang-orang sama seperti Paulus yang menerima karunia keselamatan itu. Kitalah orang-orang yang diberi kesempatan dan alani berjuta. Bukan karena kebaikan kita, tapi kita diangkat, dipilih untuk diselamatkan. Baiklah kita seperti Paulus juga yang berkata, memberitakan Injil adalah hutang. Tugas kita bersama harus kita sampaikan, harus kita ceritakan. Yang terakhir, memberitakan Injil bukan hanya kepada orang tertentu saja, namun kepada setiap jemaat. Paulus katakan baik orang Yunani atau bukan Yunani, baik orang-orang terpelajar atau tidak terpelajar. Dia menyampaikan ke semua orang bagaimana gereja, bagaimana kita Amang Inang menyampaikan kebaikan itu kepada semua orang. Bagaimana gereja sama pelayanannya kepada orang miskin atau orang kaya. Bagaimana gereja sama juga pelayanan dan kesungguh-sungguhannya melayani orang yang terpandang atau tidak. Penyampaian Injil bukan hanya kepada orang kaya atau terpandang, tapi kepada segala lapisan jemaat, segala lapisan masyarakat, apakah itu miskin, berpendidikan atau tidak. Jadi Amang Inang, Injil itu tidak cukup hanya penyampaian di mimbar saja. Dang holan tajaha, jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi harus menjadi pelaku firman. Injil harus menjadi kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Paulus tegas sekali katakan, karena kita Amang Inang di sini, semua orang percaya adalah surat Kristus yang nyata. Surat Kristus yang bisa dibaca banyak orang. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh baru, melainkan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amang Inang, au, hamu, hita sude, kita adalah surat Kristus yang berhutang untuk mengabarkan kabar baik itu. Kita adalah surat Kristus. Nasi nurat ni Kristusido hita. Nasi nurat ni Kristusido ho. Asama maritahon barita nauli tu dia pehita mangalaka. Jangan berhenti kalau ada tantangan. Jangan berhenti saat harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Paulus melihat cara pandang yang lain, belum menjadi kehendak Tuhan, aku tiba di Roma. Lalu dia menulis surat. Kalau hari ini doa-doa kita, harapan kita belum seperti yang kita harapkan, mari kita melihat dari sisi pandang yang lain. Mungkin Tuhan menginginkan aku demikian. Ya, sama seperti doa seorang anak kecil. Dia berdoa, Tuhan nanti sore janganlah hujan, katanya gitu. Tiba-tiba ternyata sore itu hujan. Dia menangis. Lalu seorang ibunya berkata, nak, mungkin kamu lebih baik istirahat dulu daripada main-main sore ini. Mungkin kamu harus istirahat dulu karena kamu sudah lelah dari sekolah. Ini cara pandang yang berbeda kita lihat ya. Cara pandang yang positif tentang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Amang Inang, marilah menceritakan tentang Kristus.
hidup yang berpusat pada Dia atau kristosentris, berpusat pada Kristus di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memulihkan, menguatkan kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa.